Halo semuanya, kalau dengar kata akuntansi, apa sih yang kebayang? Rumit, kaku, penuh angka. Nah, hari ini kita coba lupain dulu semua itu. Anggap aja akuntansi itu aturan main, sebuah cara buat menceritakan kisah keuangan bisnis Anda dengan jujur dan bisa dipercaya. Sering banget kan kita mikir, akuntansi itu susah. Tapi, gimana kalau semua aturan yang kelihatannya ribet itu sebenarnya cuma punya satu tujuan, yaitu untuk memastikan cerita di balik angka-angka keuangan kita itu logis, konsisten, dan yang paling penting bisa dipercaya. Yuk, kita bongkar bareng-bareng. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Ini ibaratnya aturan-aturan paling dasar. Kita mau kenalan dulu sama tokoh dan latar di dalam cerita keuangan kita. Intinya sih, kita mau jelasin apa sih yang dicatat dan kapan persisnya kejadian itu dicatat. Ini dia, aturan nomor 1 dan yang paling fundamental, prinsip entitas bisnis. Biar gampang, sebut aja aturan pisah dompet. Ini penting banget loh. Kenapa? Soalnya dalam dunia akuntansi, bisnis kamu itu dianggap sebagai pribadi yang benar-benar terpisah dari kamu sebagai pemiliknya. Biar kebayang, lihat deh perbandingannya. Uang dari kantong pribadi kamu, ya buat beli bensin mobil pribadi. Tapi, uang yang ada di kasir toko, itu khusus buat bayar kebutuhan operasional toko. Nggak boleh dicampur aduk. Kalau kamu ambil uang dari kas buat keperluan pribadi, itu bukan biaya bisnis. Catatnya sebagai penarikan modal. Simple kan? Oke, lanjut. Ada prinsip yang bikin laporan keuangan kita jadi jauh lebih jujur. Namanya dasar akrual. Gini, intinya kita catat transaksi itu pas kejadiannya berlangsung, bukan nunggu pas duitnya datang atau keluar. Jadi, yang kita catat itu realita ekonominya, bukan cuma sekedar lalu lintas uang tunai. Contoh paling gampang, tagihan listrik. Anda pakai listriknya kan sepanjang bulan Januari, tapi bayarnya baru di Februari. Kalau pakai metode kas, biayanya baru kecatat di laporan Februari. Aneh kan? Nah, dengan metode akrual, biaya itu dicatat di Januari pas listriknya memang dipakai. Ini bikin kita tahu kinerja bisnis di bulan Januari itu sebenarnya gimana, jauh lebih akurat. Sekarang kita masuk ke prinsip yang kedengerannya agak romantis nih. Namanya prinsip penandingan. Idenya simple, tapi penting banget. Setiap pendapatan yang kita terima harus dijodohkan sama biaya-biaya yang kita keluarin buat dapetin pendapatan itu. Dan perjodohan ini harus terjadi di periode yang sama. Lihat deh contoh ini, keren banget ilustrasinya. Anggap aja Anda beli 10 ponsel di bulan Januari. Itu kan biaya. Tapi, Anda baru berhasil jual semua ponselnya di Februari. Nah, aturan mainnya bilang, biaya pembelian ponsel itu baru boleh diakui sebagai beban di laporan bulan Februari, pas Anda dapat duit dari penjualannya. Jadi, pendapatan sama biayanya harus naik panggung bareng-bareng, nggak boleh pisah. Oke, kita udah beres sama pondasinya. Sekarang kita naik level ke aturan jangka panjang. Kalau tadi kita nentuin toko dan latarnya, sekarang kita mau mastiin alur ceritanya atau plotnya itu konsisten, biar ceritanya nyambung dan bisa dipercaya dari waktu ke waktu. Akuntansi itu ternyata suka sama sejarah loh. Ada yang namanya prinsip biaya historis. Maksudnya, aset itu harus dicatat sesuai harga pas pertama kali beli. Kenapa gitu? Karena harga beli itu fakta. Ada buktinya, ada notanya, jelas dan objektif. Beda sama harga pasar sekarang yang bisa naik turun, dan kadang cuma kira-kira. Coba lihat contoh mobil ini. Perusahaan beli harganya 100 juta. Mungkin 5 tahun lagi harganya jadi lebih mahal. Tapi, di buku akuntansi, nilainya tetap berdasarkan harga beli awal itu 100 juta. Tentunya nanti dikurangi penyusutannya. Intinya, kita berpegang pada bukti, bukan spekulasi harga. Nah, prinsip yang satu ini kedengarannya positif banget ya. Namanya prinsip kelangsungan usaha. Pada dasarnya, akuntansi itu optimis. Dia berasumsi kalau bisnis Anda itu bakal jalan terus, nggak akan tutup besok pagi. Dan asumsi optimis inilah yang jadi dasar buat banyak aturan lainnya. Dan dampaknya gede banget loh. Justru karena kita asumsi bisnisnya jalan terus, kita jadi bisa nyicil pembebanan biaya aset mahal. Misalnya beli mesin pabrik, biayanya bisa disebar selama bertahun-tahun masa pakainya. Itu yang kita sebut penyusutan. Coba bayangin kalau nggak ada asumsi ini, semua aset harus dinilai seolah-olah mau dijual besok. Wah, ceritanya bakal beda banget. Ini dia nih, kuncinya. Konsistensi. Prinsipnya, sekali Anda pilih satu metode akuntansi, ya udah, pakai itu terus, jangan ganti-ganti. Tujuannya apa? Biar laporan keuangan tahun ini bisa dibandingin apple to apple sama laporan tahun lalu atau 2 tahun lalu, biar adil. Coba deh bayangin, tahun ini Anda pakai metode A buat ngitung penyusutan, tahun depan ganti metode B. Investor yang baca laporan Anda pasti bingung. Ini labanya naik karena bisnisnya emang makin jago atau cuma karena ganti cara ngitung doang? Nah,
Konsistensi itu yang bikin cerita Anda jadi bisa diandelin. Oke, kita masuk ke babak terakhir. Bagian ketiga ini isinya aturan-aturan yang lebih fleksibel, butuh akal sehat, dan feeling dari si akuntan. Disinilah si narator cerita keuangan kita, yaitu akuntan, harus pakai pertimbangannya buat bikin keputusan yang praktis. Akuntansi emang terkenal detail, tapi bukan berarti nggak praktis. Ada prinsip namanya materialitas, yang intinya bilang nggak usah lebay deh. Kalau ada satu hal yang nilainya receh banget, sampai-sampai nggak bakal mengubah keputusan orang yang baca laporan, ya udah nggak usah dibikin ribet. Contoh paling klasiknya ya kalkulator. Secara teori kan kalkulator itu aset, bisa dipakai bertahun-tahun. Tapi buat perusahaan raksasa, masa iya mau repot-repot nyusutin nilai kalkulator seharga 250.000 selama 10 tahun? Kan gak sepadan sama usahanya. Jadi ya udah, langsung aja catat sebagai biaya. Kenapa? Karena jumlahnya tidak material. Dan sampailah kita di aturan terakhir. Ini kayak prinsip sedia payung sebelum hujannya akuntansi. Konservatisme. Intinya, selalu hati-hati. Kalau lagi bimbang antara dua cara nyatet sesuatu, pilih cara yang bikin gambaran keuangan kita kelihatan, ya nggak bagus-bagus amat. Jangan terlalu optimis. Aturan mainnya ada dua. Satu, kalau ada kemungkinan rugi, langsung diakui, jangan ditunda-tunda. Dua, kalau ada kemungkinan untung, sabar dulu. Akui nanti aja kalau udah bener-bener pasti di tangan. Tujuannya jelas, biar perusahaan nggak kelihatan lebih kaya daripada kenyataannya. Biar nggak menyesatkan. Oke, kita udah ngelewatin semua aturan mainnya, terus apa dong kesimpulannya? Semua ini ujung-ujungnya balik lagi ke ide awal kita tadi, yaitu menceritakan sebuah kisah. Kisah tentang perjalanan bisnis Anda. Jadi kalau kita patuh sama semua prinsip ini, hasilnya bukan cuma deretan angka yang bikin pusing, bukan. Yang kita dapat, itu sebuah narasi keuangan yang jujur, masuk akal, konsisten, bisa dibanding-bandingin, dan yang paling penting, bisa dipercaya. Siapapun yang baca, jadi yakin sama cerita kita. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan. Coba deh, lihat lagi angka-angka keuangan Anda, entah itu buat bisnis atau bahkan keuangan pribadi. Pertanyaannya, cerita apa sih yang sebenarnya lagi disampaikan sama angka-angka itu? Terima kasih sudah menyimak sampai akhir.